Oke, selamat datang kembali para pelanggan Hacky Family. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu domain ya. Kalau kemarin kita belajar tentang hosting. Nah, hosting itu adalah rumah. Sedangkan domain ini adalah alamat dari rumah itu. Hosting itu ada paket-paket yang berbeda, namun hosting yang standar itu bisa diisi dengan beberapa domain sekaligus. Jadi rumahnya memang satu, tempat untuk menyimpan data itu rumah satu, tapi alamat yang dimiliki itu bisa berbeda. Seperti pondok pesantren begitu ya. Kalau kita ngirim lewat pos bisa pakai RT RW, alamat yang lain bisa pakai langsung pondok pesantren ala bla 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 gitu ya. Tapi semuanya kantor pos tahu bahwa itu tempatnya adalah sama di sana. Nah, begitu juga dengan hosting dan domain. Hosting satu, tetapi domainnya bisa banyak. Artinya kita menyewa hosting itu cukup satu. Dan kita bisa memiliki banyak domain sekaligus untuk ditaruh di satu hosting itu. Jadi bukan satu domain, satu hosting, bukan. Tapi satu hosting, banyak domain. Oke, itu adalah domain ya. Sekarang kalau kita ingin membeli domain, itu kita perlu membeli di tempat-tempat yang terpercaya. Kalau kita membeli domain di tempat lokal, misalnya yang .id, .co.id, seperti itu, maka kita sebaiknya pergi ke website resmi Pandi terlebih dulu. Kemudian kita lihat registrarnya gitu ya. Nah, data-data yang ada di registrar itu adalah yang diakui atau sudah dapat dipercaya karena sudah diakui oleh Pandi. Jadi lebih aman kalau kita bertransaksi di sana untuk jangka panjang. Misalnya di sini ada digital registra ya, rumah web. Kita lihat di sini ada daftar harganya ya. Kalau .com berapa, .net berapa, .id berapa. Bentar, saya lihat yang lain juga ya, Indorek. Kita lihat faknya. Di sini ada persyaratan. Nah, ini kan. Kita lihat di sini. Untuk membeli domain .co.id yang diperuntukkan untuk korporasi atau bisnis itu harus memenuhi persyaratan di sini. my.id or .id segala macam ini harus kita siapkan. Tapi kalau kita membeli .com, kita tidak perlu mempersiapkan itu. .net, .rg dan seterusnya. Kalau .id ini kita belinya ya di sini nih, di daftar register Pandi ini. Kalau untuk .com segala macam kita bisa beli di sini, bisa beli di sini, di mana aja. Cari harga yang murah. Nah, nanti kalau kita sudah membeli, hal yang paling penting itu kita mengisi DNS-nya sesuai dengan hosting yang kita beli. Misalnya kemarin kita belajar tentang hosting, lalu kita mendapatkan informasi seperti ini, name servernya ini ya. Nah, name servernya ini kita taruh di sini, misalnya ini domain. Kita klik di sini. Nah, lihat di sini ada name server di sini ya. Atau ubah name server di sini. Nah, ini kan diisi dengan NS
name server 39yagahoster.com ya. Nanti kalau kalian membeli hosting kemudian isinya adalah ini, maka ini itu kalian taruh di sini. Yang kedua ini kita taruh di sini, kemudian kita update name servernya seperti itu. Nah, biasanya ini butuh beberapa jam atau bahkan hari untuk domain kita tersambung ke hosting kita. Jadi kalau kita sudah men-setting DNS kita, maka kita perlu menambahkan domain kita di hosting kita. Nah, ini adalah hostingnya. Di sini kita cari add domain. Nah, ini add domain ya. Add domain seperti ini. Kemudian nama domain kita misalnya bla bla bla.com ya. Habis itu kita klik begini. Habis itu add domain. Nah, nanti domain kita baru bisa kita manage dari hosting ini. Jadi demikian cara menyambung domain kita, domain baru kita dengan hosting kita. Oke, cukup ya untuk pengenalan domain. Untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana menginstal WordPress, cara menggunakannya dan sebagainya yang berkaitan dengan website. Oke, semoga bermanfaat. Silakan berlangganan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa.